Kau bisa penjarakan tubuhku, tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Apakah tiap muslim berarti dengan sendirinya emang harus ngikut tarekat gitu? Atau gimana kalau menurut Gus Muwafiq? Jadi, ya kalau ada ikutlah. Kalau ada, Ya kalau ada ikutlah. Karena gini, orang kalau ikut tarekat itu artinya sudah belajar. Jadi dia mulai belajar apa yang dia ketahui dari perspektif nalar akal bisa dibaca dari teks. Itu kemudian dia berusaha untuk mencoba masuk memahami. Nah, masuk ke dalam tarekat itu sama dengan masuk ke dalam sistem pembelajaran. karena Ya, memang ada gurunya gitu. ada gurunya, ada mursyidnya, masuk ke dalam sistem pembelajaran. Jadi sewaktu-waktu seandainya dipanggil oleh Allah, orang ini sudah untung karena sudah masuk ke catatan orang yang mau belajar. Oh, iya. Mau belajar dia. Persoalan belum lulus, nah itu urusan belakang, tapi sudah dicatat sebagai orang yang mau belajar. Kalaupun mati, mati yang diampuni oleh Allah karena sudah mau belajar. Itulah. Oke. Kalau menurut Gus Muwafiq sendiri nih, di Nusantara Gus, apa sih tarekat yang awal mulanya muncul gitu? Jadi gini dulu, Islam itu ketika datang ke sini, pertama kali yang dihadapi itu kan agama Hindu. Ya. Agama Hindu itu tidak mudah. Karena yang boleh ngomong agama itu nggak sembarang orang. Dia hanya kasta Brahmana. Ya. Kasta tertingginya. Saudagar sekaya apapun dia nggak boleh ngomong agama. Kan gitu, karena dia sudra. Nah kan beda dengan misalnya sekarang ini semua orang boleh ngomong agama. Tapi kalau Hindu nggak boleh, hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Karena hierarkis ya, sistem Hierarki, sosialnya. sistem kasta. Ya. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, ini dalam metodologi pengetahuan agak bermasalah. Karena apa? Saudagar itu sudra, dia nggak boleh ngomong agama. Nah makanya di Indonesia terkenal dengan para penyebar agama itu disebut wali. Wali, karena apa? Yang punya konsep setara dengan konsep Brahmana itu wali, aulia. Sama-sama sudah nggak punya takut, nggak punya khawatir. Orang-orang yang dekat dengan yang maha kuasa. Nah, tarekat-tarekat itu kan macam-macam. Kalau tarekat yang harus ngadepi para Brahmana awal, itu ada tarekat yang mungkin sekarang udah punah. Oh, tarekat apa tuh Gus? Namanya tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah. Itu nisbatnya kepada Syekh Hamdun bin Ahmad bin Amarah di Timur Tengah sana. Itu salah satu ajarannya itu adalah menghilangkan wujud kebaikan di hadapan manusia. Dia orangnya baik sekali, tapi jangan sampai kebaikannya itu Kau bisa penjarakan tubuhku, tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Tarekat itu adalah proses di mana manusia menjalani laku untuk sampai kepada apa yang disebut hakikat. Jadi semacam jalan gitu ya? Jalan ya, jalan. Jadi atau orang sering menyebutnya apa? Riyadhah. Riyadhah. Riyadhah itu misalnya orang harus melakukan sesuatu yang bagaimana melatih diri, melatih jawarih atau panca indera agar misalnya contoh sabar. Sabar itu adalah sebuah kondisi batin yang siap menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, latihannya apa? Misalnya latihannya adalah belajar sabar duduk, belajar sabar lapar, belajar sabar berzikir, gitu. Seperti orang jatuh cinta, Juga harus sabar. sabar. Jadi ketika tarekat itu adalah malam minggu datang, bawain oleh-oleh, itu jalannya menuju mahabbah, menuju mendapatkan cinta. Hujan tetap datang. Jalan. Ya, nah, syariatnya nanti nikah itu. Oke. Ini Gus,
Kan kalau nggak salah nih ada beberapa macam tarekat sebenarnya yang dikenal dalam dunia Islam. Dan bahkan mungkin di Nusantara sendiri kita sering dengar ada Qadiriyah Naqsyabandi atau Syadziliyah. Nah kalau misalnya Gus Muafiq tadi menceritakan tarekat itu sendiri secara umum adalah jalan. Lalu gimana nih? Apakah yang tarekat yang bernama Syadziliyah ini atau Qadiriyah ini memiliki kekhususan tertentu gitu loh Ya, untuk diikuti? ada kekhususannya karena nisbat Qadiriyah itu adalah dinisbatkan kepada pendiri tarekohnya. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kalau Syadziliyah itu dinisbatkan kepada Syekh Hasan Sadzili. Kalau Naqsyabandiyah itu kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Samaniyah kepada Syekh Muhammad Saman. Rifaiyah kepada Syekh Ahmad Rifai. Itu jadi itu kekhususannya berbeda-beda. Kenapa? Itu adalah perspektif batin ketika Syekh Abdul Qadir melakukan muraqabah kepada Allah. Punya jalan yang berbeda-beda karena setiap kondisi batinnya berbeda-beda. Dan menentukan seseorang untuk ikut tarekat itu gimana, memilih dari berbagai macam tarekat yang ada? Kalau itu sih lebih kepada yang terdekat itu dengan ketemu dengan yang mana pertama biasanya begitu. Bagi orang-orang awam ya mursyid terdekatnya kalau dekat dengan mursyid Qadiriyah biasanya ikut Qadiriyah. Kalau dekat dengan Syadziliyah itu karena apa? Bagi orang Islam memahami tauhid itu butuh laku-laku. Nah, laku-laku memahami tauhid itu misalnya adalah termasuk tarekat. Satu contoh ya, satu contoh. Orang percaya sampean dengan hantu? Percaya dong. Percayalah. Karena kita percaya dengan hantu itu tidak cukup dengan kepercayaan. Kalau kepercayaan itu namanya manhajul fikir, manhaj berpikir. Tapi bagaimana hantu ghaib ini benar-benar nyata sebagai sesuatu yang experience of religion. Pengalaman keagamaan, maka di situ ada tirakat, ada wirid, ada baca surat ini. Ya terus jalan menuju itu. Nah, dulu perspektifnya berbeda-beda. Makanya perspektif tarekat itu macam-macam. Dan apakah tiap muslim berarti dengan sendirinya emang harus ngikut tarekat gitu? Atau gimana kalau menurut Gus Muafiq? Jadi, ya kalau ada ikutlah. Kalau ada. Ya kalau ada ikutlah. Karena gini, orang kalau ikut tarekat itu artinya sudah belajar. Jadi dia mulai belajar apa yang dia ketahui dari perspektif nalar akal bisa dibaca dari teks. Itu kemudian dia berusaha untuk mencoba masuk memahami. Nah, masuk ke dalam tarekat itu sama dengan masuk ke dalam sistem pembelajaran. Karena ya, ada gurunya. Gitu ada gurunya, ada mursyidnya masuk ke dalam sistem pembelajaran. Jadi sewaktu-waktu seandainya dipanggil oleh Allah, orang ini sudah untung karena sudah masuk ke catatan orang yang mau belajar. Oh, iya. Mau belajar dia. Persoalan belum lulus. Nah, itu urusan belakang, tapi sudah dicatat sebagai orang yang mau belajar. Kalaupun mati yang diampuni oleh Allah karena sudah mau belajar. Itulah. Oke. Kalau menurut Gus Muafiq sendiri nih, di Nusantara Gus, apa sih tarekat yang awal mulanya muncul gitu? Jadi gini dulu, Islam itu ketika datang ke sini, pertama kali yang dihadapi itu kan agama Hindu. Ya. Agama Hindu itu tidak mudah. Karena yang boleh ngomong agama itu nggak sembarang orang. Dia hanya kasta Brahmana. Ya. Kasta tertinggi. Saudagar sekaya apapun dia nggak boleh ngomong agama. Kan gitu. Karena dia sudra. Nah, kan beda dengan misalnya sekarang ini semua orang boleh ngomong agama. Tapi kalau Hindu nggak boleh, hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Karena hierarkis ya. Hierarkis, sistem kasta. Ya. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, ini dalam metodologi pengetahuan agak bermasalah. Karena apa? Saudagar itu sudra, dia nggak boleh ngomong agama. Nah, makanya di Indonesia terkenal dengan para penyebar agama itu disebut wali. Wali, karena apa? Yang punya konsep setara dengan konsep Brahmana itu wali, aulia. Sama-sama sudah nggak punya takut, nggak punya khawatir. Orang-orang yang dekat dengan yang maha kuasa.
Nah, tarekat-tarekat itu kan macam-macam. Kalau tarekat yang harus ngadepi para Brahmana awal, itu ada tarekat yang mungkin sekarang udah punah. Oh, tarekat apa tuh, Gus? Namanya tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah. Itu nisbatnya kepada Syekh Hamdun bin Ahmad bin Amarah di Timur Tengah sana. Itu salah satu ajarannya itu adalah menghilangkan wujud kebaikan di hadapan manusia. Dia orangnya baik sekali, tapi jangan sampai kebaikannya itu terlihat. Orang. Misalnya sholat itu. Dia nggak mau sholat kalau lagi banyak orang. Dia sholatnya sendiri. Kalau orang sudah nggak ada, dia sholat. Atau sembunyi. Nah, kalau ketahuan, itu dia takut. Jangan-jangan ketika dia ketahuan, nanti akan mengotori batinnya. Ada perasaan pengen dipuji atau apa. Maka dia ekstrim. Kalau sholat kok ketahuan, besok dia itu bawa botol arak. Oh. Wow. Jadi bener-bener ini ya, covering banget. Ini covering banget, iya, benar-benar disembunyikan. Itu, makanya tarekat ini luar biasa. Nah, orang-orang ini punya ilmu karena saking dekatnya tidak ada selain. Jadi tidak ada yang lain, hanya selain Allah. Itu hanya Allah yang ada. Selain Allah nggak ada. Nah, makanya orang-orang kayak begini itu cacian orang itu dijadikan landasan dia untuk mensucikan dirinya kuat nggak. Jadi dia baik tapi berada dalam ruang dibenci sama semua orang. Kalau kita kayaknya nggak kuat gitu kan. Diolok-olok dikit dapat komen jelek di media sosial udah boleh apa-apa. Nah, itu tarekat itu. Nah, tarekat itu kemudian menghasilkan satu disiplin keilmuan yang luar biasa. Ada yang sampai punya ilmu namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Nah, itu bisa seperti meninggal tapi sebenarnya nggak meninggal. Dia pindah ke tempat lain, nanti dikubur di situ. Nanti ini. Nah, itu bagi pelajaran-pelajaran orang sebelum Islam kan biasa, orang bisa jadi banyak kayak gitu. Udah mati hidup lagi. Nah, orang-orang mati itu bisa begitu. Nah, cuman karena itu sulit sekali mencari mursyidnya, lama-lama nggak ada gurunya, punah. Karena juga secara laku memang sulit sekali. Sulit sekali, untuk makanya. Standar manusia. Makanya Imam Ghazali di dalam Ihya itu ada satu bab melarang tarekat Malmatiyah. Oh, disebutkan secara eksplisit gitu Eksplisit nggak boleh karena itu bagi orang awam sulit sekali. Bukannya bener, malah jangan-jangan nanti malah sesat. Iya, benar-benar. Nah, setelah itu ada lagi. Ada tarekat berikutnya namanya tarekat Akmaliyah. Akmaliyah itu seperti apa, Gus? Itu Ibnu Arabi. Itu tarekatnya yang manunggaling kaula Gusti, bukan? Enggak juga gitu tuh, karena gini loh. Mereka ini lebih kepada ya cash and carry aja syahadahnya. Jadi misalnya suruh baca syahadat, ini tarekat ini ya, syahadat itu. Dibaca aja. Ya syahadalallah, sampai dia merasa itu hadir di dalam dirinya. Terus disuruh syahadat, itu nggak bunyi dia. Naik aja ke atas pohon dia. Naik ke atas pohon, tiba-tiba syahadat. Terus kepalanya dijatuhkan dari atas pohon itu. Pak, semua orang menganggap dia bunuh diri. Pasti mati ini. Nggak taunya nggak, dia bangun. Loh, kamu itu disuruh syahadat malah bunuh diri. Kata siapa aku bunuh diri? Aku itu bersyahadat terus yakin betul Allah itu ada, bener apa enggak? Nah, kalau sekarang aku yakin Allah ada. Iya, itu dia atau misalnya hutan kebakaran, Sunan Geseng. Ini hutan kebakaran. Bahwa Allah menurunkan la haula wala quwata illa billah. Gitu. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kuat mana kira-kira? La haula atau api yang membakar. Nah, itu dibaca misalnya 3 kali ya. Atau ya hayyu ya qayyum itu, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum itu dibaca selama 3 tahun gitu. Nanti kalau sudah yakin di sini ada api datang, dia nggak akan kemana-mana. Kuat ya hayu ya. Nggak kebakar gitu. Nggak kebakar. Wow. Makanya itu coba ada perempuan cantik. Di I love you nggak mau. Dibacain Nah, itu. Wah, ini bahaya. Pada denger ini. Dibacain ayat misalnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diuji ayat ini. Dia bener nggak gitu bahwa ayat ini mampu lebih kuat dari kecantikan perempuan itu, maka cara hati-hati nanti. Oh iya, kalau buat cewek apa, Gus? Ada nanti. Iya, ada. Ada buat perempuan lebih manjur lagi itu. Nah, siap. itu dibaca. Dia datang. Kalau mau latihan
Akmalia itu ada sekarang. Akmalia Di dekat memang rel masih sepur. ada Enggak, di dekat rel sepur itu. Bikin tenda, baca la haula. Selama 3 tahun la haula, la haula. Nanti kalau sudah yakin betul dengan la haula, ada kereta datang, tuding aja itu. La haula wala quwata, mandek gitu. Pasti berhenti, tapi kalau nggak yakin, jangan-jangan ketabrak, lari. Nah, itu Akmalia. Itu makanya orang di sini itu kuat-kuat sakti-sakti karena ada tarekat itu. Dia tahu persis. Berangkat perang dia nggak takut karena sudah diuji. Oh, ini nggak mati. Itu tahu dia. Dan tarekat-tarekat itu yang kemudian bisa mengcounter agama Hindu. di Bukan zaman dulu. mengkanter, tapi ya orang mencari. Oh ini ternyata kalau ini hujan pakai sesaji, ini hujan cuma pakai begini. Oh, iya. Kan sama, ya sama keris kan gitu. Dikira hebat, begitu datang bedil, ternyata bedil lebih hebat. Nah, kan akhirnya ini kayak sekarang ya. Dulu kan orang cari apa? Benda hilang kan ke Senayang gini-gini. Sekarang kan yang dicari nggak sini, tapi CCTV. Jadi mana yang lebih yang aplikatif, lebih yang lebih canggih, itu aja sebenarnya dulu. Nah, baru kemudian datang toreko-toreko berikutnya ketika dalam situasi tenang. Nah, mulai adalah ada toreko yang sifatnya adalah mengatur bagaimana diri ini bisa berkompromi gitu dengan apa yang disebut kehendak-kehendak Allah. Nah, itu Qadiriyah, Naqsabandiyah. Tapi Syekh Abdul Qadirnya juga nggak begitu kuat lagi Syekh Abdul Qadir. Tapi kan kita ini baina sama sumber minyak sama Syekh Abdul Qadir. Gitu, Syekh Abdul Qadir begini 25 tahun. Iya benar. Kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Iya, makanya kita ini sudah nggak punya kuota. Iya, gimana tuh jadi? Iya kan, karena downloadnya tidur. Ya Allah, ya Allah. Iya, gitu. Ya Allah, ya Allah. Aduh, lama sekali gitu. Nah, makanya kan para wali itu kan pun download kan. Download itu tirakat gini, makanya punya wifi. Makanya kita yang suka kirim data, kirim kalau nggak punya wifi kan cari wifi gratisan. Makanya di dalam Islam diajarkan ila hadratin Nabiul Mustafa. Tawasul ya. Tawasul itu sebenarnya pakai wifi.co.id itu sebenarnya. Lo itu .co.id. Makanya kan baru kemudian share it gitu. Share it setelah itu kan. Nah, kalau yang dari itu sebenarnya teknologi kuno. Ada kan yang nggak percaya, masa doa sih bisa dibagi? Ya bisa aja. Tinjunya Mike Tyson di Amerika aja kita nggak lihat. Yang lihat siapa? Wartawan di sana. Tapi dia benar dinaikin ke satelit. Akhirnya dibagi ke seluruh dunia. Bagiannya sama. Karena apa? Ada siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dikirim dan dibagi, pasti orang itu nggak punya TV. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Teknologi santri udah kuno. Iya. Tapi begitu. Makanya kan sekarang wali-wali itu kan download sendiri 7 tahun. Kita kan kalau download tidur. Makanya kita wali-wali itu bisa nyebarin wifi. Tawasul itu kan sebenarnya .co.id. Iya. Berarti Gus ya, ternyata untuk menguatkan tirakat itu memang perlu ikut tarekat gitu ya Gus ya? Ya yang ada gurunya, yang ada gurunya, yang muttasil, tersambung. Sanatnya sampai ke sanatnya sampai ke Rasulullah, tersambung, jangan ngarang. Kan banyak juga yang iseng ngarang-ngarang kan. Jadi susah. Akhirnya ngarang-ngarang .co kemana gitu kan nggak ketahui. Nyasar itu. Makanya kita ini, ya inilah Islam sudah mengajarkan tentang harddisk besar, namanya Lauhil Mahfuz. Kalau harddisk besar dalam perspektif orang Yahudi Nasrani kan tabut Sulaiman. Kalau harddisk besar dunia kotak segala tahunya orang Eropa itu kan kotak Pandora. Kalau orang Jepang kan kotak Doraemon. Ya kan, itu kan kotak Doraemon. Yang itu isinya semua ada. Dan perspektif itu kan sekarang dipakai kan, harddisknya gede kan. Urusan keuangan harddisknya cuma satu di Amerika, punyanya Rothschild di Bank Devisa New York. Ya kan, harddisk informasi adanya di Google. Nah, .co Google ya masuk, tapi kalau .co Muafik ya nggak masuk. .co Google beda server. Kalau di sini isinya ya tarekat itu, tapi kalau dari urusan Tuhan sampai urusan setan ada ya .co Google itu servernya. Nah, itu kan sebenarnya tarekat itu sudah mengajarkan sesuatu yang perspektifnya jauh ke depan. Benar-benar. Sangat futuristik sebenarnya ya. Udah futuristik. Di Indonesia apa yang paling banyak kalau menurut Gus Muafik? Tarekat pengikutnya ya? Per daerah kan? Iya. Daerah-daerahan kalau di Aceh sana Samaniyah. Sampai ke Kalimantan itu sebagian besar Samaniyah. Kalau di Jawa
ini imbang-imbangan antara Qadiriyah, Naqsabandiyah sama Syadziliyah. Nah, ada juga yang namanya tarekoh Rifaiyah. Rifaiyah. Kalau Syatariyah tuh gimana, Gus? Syekh Syatori. Ya ada di Jawa itu tua dulu. Oh, Itu tarekoh awal tua. Jadi tarekoh yang juga berat juga itu jalaninnya. Itu itu bukan tarekohnya Pangeran Diponegoro ya? Ya termasuk tarekoh Pangeran Diponegoro, Syatoriyah. Jadi terlihat dari punya tasbih itu kan. Syatori. Tapi kalau dari Kiai Mojonya Syadziliyah. Ya semua tarekat itu lama, itu bukan baru, maka yang baru-baru sebenarnya cuma tarekat-tarekatan itu aja. Kalau yang dulu itu tarekat laku beneran. Kalau ini kan ada Gus yang Qadiriyah wa Naqsyabandi itu kan digabung. Nah itu gimana Gus? Maksudnya ada itu Syekh Khatib Sambas dulu. Bisa digabung. Bisa digabung. Kalau itu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Berarti secara laku juga lebih berat dong karena menggabungkan. Iya berat, berat. Makanya seperti istri dua berat kan. Lebih berat urutannya itu. Tapi hasilnya maksimal. Kalau bisa mengkompromikan. Oh iya. Ya kan. Benar. Yang penting inilah win-win solution ya. Ya win-win solution lah. Berat itu. Jadi ada Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Kholidiyah. Itu lebih rumit lagi itu. Kholiliyah. Kholidiyah. Oh, Kholidiyah.